Unert X Dochi Sadega. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini ada satu sepatu yang menggugah buat kita reviewnya. Jujur, itu adalah narasinya, di mana Unert kali ini berkolaborasi dengan Dochi Sadega dan mengkampanyekan tentang mental health. Ya, jadi kalau kalian kepoin, campaign ini sebenarnya bagus banget dan kita ingin angkat sepatu ini nggak cuma sekedar dari kualitinya, tapi tentang campaign dan awareness yang mau diangkatnya. Ini something banget men, karena kalau lo lihat sekitaran kalian itu sebenarnya banyak yang belum aware tentang kesehatan mental ini. Dan banyak banget yang kalau udah urusan kesehatan mental cuman dibilangin lo kurang ibadah. Padahal belum tentu kurang ibadah, justru hal-hal kayak gini tuh perlu kita perhatikan lebih lanjut. Ada juga yang nge-push nih kerja terus. Padahal mentalnya udah burn out dan bener-bener butuh bantuan profesional. Jadi kalau kalian termasuk ke dalam kategori itu, saran gue sih bener-bener seek professional help ya. Karena ini adalah kondisi yang udah nggak bisa diabaikan lagi. Kudos buat Unert X Dochi Sadega yang udah mengkampanyekan hal-hal ini. Dan menurut gue sepatu ini tuh sebenarnya adalah produk yang menunjang dari campaign tersebut. Jadi kita nggak bisa ngelihat sepatu ini sebagai sepatu biasa, tapi juga part dari campaign yang sebenarnya ya sangat powerful tadi itu. Nah, balik sedikit ke sepatunya, ini tuh warnanya cukup oke, di mana warna-warna yang terbilang aman ya. Ada all black, kemudian yang ini abu, dan ada lagi nih pilihan warna lain yang itu tuh sebenarnya sangat-sangat representatif tentang selera dari anak-anak muda zaman sekarang yang pengen warna-warna aman, easy buat di mix and match terutama saat menghadapi dunia. Apalagi dunia kerja yang sekarang makin kompetitif ya kan. Minimal kita bisa kombinasi lah outfit kita. Contohnya kayak gue hari ini, biar agak matching dikit nih ya, gue pakai work jacket dari Onoma X Handy Dion. Yang ini juga gue sangat appreciate banget kualitasnya gitu ya, sebagai pendamping dari sepatu yang mau kita bahas hari ini. Nah, udah cukup bahas campaignnya, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert X Dochi Sadega. Jadi guys, langsung aja kita bahas materialnya di sini ya. Kita udah masuk ke layer A1, di mana kita akan bahas material upper ada apa aja. Yang pertama, jelas kita bakal menemukan banyak mesh di sini. Kulit sintetis, pertanyaannya di sini ada suede. Apakah suede asli atau sintetis? Langsung aja kita tes ya. Untuk kulitnya dan suede-nya itu dua-duanya sintetis. Dan to be expected sih sebenarnya di harga yang sangat terjangkau dari Unert X Dochi Sadega ini. Tapi nggak apa-apa, yang pengen gue apresiasi adalah feel dari kulit sintetisnya. Ini bener-bener lembut banget. Jujur gue hampir mikir ini suede asli dong, saking enak dan lembutnya. Biasanya kalau kita ketemu kulit sintetis gitu ya, pas dipegang tuh agak keras, agak ya kurang lah ya. Nah, sedangkan di sini ini cukup bisa diapresiasi, gokil ya. Nah, kita lanjut untuk mengetes kualitasnya. Ini seperti yang selalu gue bahas, ngomong-ngomong Unert itu biasanya kita punya ekspektasi tinggi soal mesh-nya. Termasuk juga di produk ini, di mana kita tes ya, mesh-nya ini nggak jebol loh, sama sekali cukup kuat dan tersisa 0,4 mm yang artinya memang masih ada. Dia bisa gitu menerjang kerasnya jalanan, karena kan mungkin kalian bakal pakai ini di jalanan gitu ya, naik ojek online atau naik motor atau apapun itulah ya, saat menjalani hidup kalian yang sudah keras itu. Dan ini adalah sepatu yang menurut gue ya cukup cocok untuk menemani kalian menjalani kerasnya hidup, karena cukup durable loh dari segi uppernya. Pun begitu dengan suede-suede-nya ya. Jadi respect juga buat Unert nih ya untuk pemilihan materialnya. Seperti biasa selalu memuaskan. Kemudian liningnya ini ternyata jebol, nggak nyampe 10 detik guys. Jadi ya memang kita nggak bisa kasih ekspektasi cukup banyak. Apakah ini artinya jelek? No, kita lihat dari segi kenyamanan dulu nih ya. Ini liningnya sangat lembut dan nyaman banget. Ini gue jarang loh ya nemu sneakers dengan selembut atau senyaman ini liningnya. Jadi ya cukup respect buat Unert dari segi pemilihan material upper. Dan buat rating uppernya 7 dari 10. Oke, kita lanjut ngebahas midsole-nya. Ini jujur midsole dan insole-nya tidak terlalu ada yang gimana-gimana banget. Tapi ini ada beberapa touch khas Unert yang tetap dipertahankan. Contoh,
Insole khas Unert yang empuk dan udah diimprove nih ya dari generasinya sebelumnya itu tetap ada dan dibekalin di sini. Kalau kalian penggemar insole empuk, ini menjadi pilihan yang sangat baik sekali dan kita juga ngelihat ini midsole Eva biasa teman-teman ya. Tapi jangan salah, ini cukup empuk dengan di bagian heel-nya itu kurang lebih 19 HA dan di bagian forefoot-nya itu 17 HA ya. Artinya apa? Ini midsole yang nyaman banget tapi nggak terlalu squishy kayak Marshmallow dan ini bagus karakternya, midsole-nya jadi lebih stabil. Cocok buat menemani mental kalian yang udah lagi nggak stabil. Buat stek-nya di bagian heel itu 24,6 mm dan buat di sini itu sekitar 13,8 mm. Ya artinya kita dapat heel to drop-nya itu sekitar 10,8 mm. Ini angka yang cukup manis karena masih acceptable banget untuk standar sneakers ya, sampai sekitar 12-14 mm itu menurut gue masih cukup wajar. Dan ini artinya punya kompensasi lebih untuk menurunkan load di bagian otot betis. Pertanyaannya, untuk di bagian lutut biasanya loadnya kan akan sedikit lebih naik. Gimana? Gue sebagai orang yang punya cedera lutut pakai ini masih aman-aman aja. Memang gue nggak pakai Jalaton kayak Oki ya, karena gue udah tahu ini adalah sepatu yang lebih cocok buat nongkrong-nongkrong dan jalan tipis-tipis aja, bukan buat dipakai jalan jauh. So, menurut gue ini acceptable banget. Nah, berikutnya kita lanjut ngetes drop ball-nya buat ngecek apakah si midsole ini punya energy return yang cukup ya. Kadang-kadang kan tetap aja kita berharap bisa jalan tapi ada bantuan dari sepatunya lewat energy return misalnya. Ternyata pas kita tes, si midsole ini ngasih pantulan yang cukup menarik ya, sampai 30-an cm. Tapi ada beberapa catatan, yaitu angkanya kadang-kadang tidak konsisten. Nah, setelah kita potong, ternyata ya ada dari sini nih ya. Bagian heel ini menimbulkan sedikit air pocket sehingga kurang konsisten. Tapi menurut pengamatan kita, ini adalah midsole yang cukup responsif dan balance lah ya antara empuk dengan responsiveness-nya. Jadi ini menjawab experience gue ketika pakai, kok kayaknya ringan dan mudah aja gitu pakai sepatu ini. Ternyata itulah yang terjadi ya. Karakter midsole yang cukup responsifnya. Secara khusus memang midsole ini tidak memberikan bantuan apa-apa, terus beberapa notes juga di sini nggak ada sense untuk menjaga kestabilan ya. Lebih dibantu lewat anatomi sepatunya aja untuk kestabilannya. So overall untuk bagian midsole-nya kita berikan rating 6 dari 10. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana dengan outsole-nya? Pertama kita lihat outsole-nya ini sangat kokoh dan ini yang bikin sepatunya jadi kaku. Jadi tadi si bagian midsole ini diseimbangkan dengan outsole yang kaku untuk menambah kestabilan. Nah dilanjut dengan material yang tebal, kurang lebih tebalnya 4,7 mm. Meskipun nanti setelah tes abrasi kalau ternyata tidak terlalu durable, dia punya ketebalan yang sudah cukup menurut gua. Dan kabar baiknya, tes Dremel kita menunjukkan pengurangan sebanyak 1,9 mm yang artinya ini sudah bagus untuk standar kita. Karena untuk standar bagus aja kita kasih sekitaran 0,5 sampai 1,5 mm abrasinya, yaitu itu di kisarannya Vibram dan Continental. Ini sedikit di bawah Vibram dan Continental, respect ya. Nggak cukup di situ aja untuk gripnya. Sebenarnya gripnya bukan yang terbaik teman-teman ya, medium aja. Tapi meskipun sudah diabrasi, gripnya itu bertahan kurang lebih sama aja sebelum dan sesudah diabrasi. Jadi ini punya potensi ya sebagai sepatu badak sebenarnya untuk kita pakai sehari-hari. Dan untuk rating outsole-nya kita berikan 8 dari 10. So, layer A untuk material, hasilnya adalah kita berikan rating 7 dari 10 ya, karena mempertimbangkan banyak hal, yang artinya kalau kalian benchmarking juga, angka segini tuh udah cukup baik buat kebanyakan brand lokal Indonesia. Selanjutnya nih ya, kita akan masuk ke layer B, di mana kita mau bahas konstruksinya dan apa aja yang sudah dilakukan si maker sepatunya ini dalam membuat support-support di sepatu itu. Pertama, kita akan bahas dari segi lem-lemannya dulu ya. Ini cementing teman-teman dan lem-lemannya itu jujur bagus sekali. Unert belakangan ini improve-nya jauh sekali soal lem. Gue sangat-sangat respect karena mulai dari sneakersnya gitu ya sampai running itu bener-bener mantep banget lem-lemannya. Dan itu termasuk juga dengan sepatu ini. Lem-lemannya ini bukan yang paling rapih teman-teman ya. Tapi kalau dibilang yang paling kuat itu kuat banget dan itu terbukti dari ujung-ujung sini susah banget dijebolnya bos. Mungkin kalau ada yang bisa dilepas pun hanya ya yang tertentu kayak gini nih ya. Ini kan nggak dilem juga nih ya. Selanjutnya kita ngelihat untuk panel-panelnya itu juga disusun dengan rapih. Ini jauh banget improvement ya. Unert dari tahun-tahun awal muncul, gue respect juga. Kemudian jahitan-jahitan juga sudah rapih banget ya. Proses ngelasting juga udah rapih banget. Jadi keseluruhan untuk bonding dan panel-panel itu semuanya udah aman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana dengan support yang ditaruh di bagian heel-nya nih misalnya. Ternyata dia pakai pengeras yang udah cukup ya. Kemudian ini kesannya firm dan ditambah ada busa di sini ya untuk tambahan kuncian ke bagian heel kita. Dan it works.
Kunciannya bagus kalau menurut pengalaman gue, kemudian tidak ada heel slip sama sekali, dan yang penting nyaman. Dia ini nonjol tapi tidak ngunci dengan sakit, dia nguncinya dengan nyaman. Kemudian torsional dan lateral rigidity, di mana kita menemukan kalau untuk urusan lateralnya ini cukup ya, nggak buruk, dia nekuk dengan cukup baik, udah gitu tekukan juga pas di ball of foot. Nah, sedangkan torsional rigidity-nya ini somehow agak rigid ya, karena ya ini tadi bagian outsole yang kakunya, dan ini memang disengaja untuk menambah kestabilan dan supportnya. Jadi ini nggak buruk sama sekali, justru gue mengapresiasi pemilihan yang dilakukan. Kalau enggak, ini sepatunya bakal jadi agak terlalu lembek, justru nggak bagus untuk dipakai berdiri lama. Dan sedangkan penemuan gue dengan kayak gini masih acceptable untuk berdiri agak lama, meskipun kita belum ngetes ya untuk durasi-durasi yang di atas 2 jam sampai 4 jam. So, keseluruhan rating buat layer B ini adalah 7 dari 10. Oke, kita masuk ke layer C, di mana functional stability bakal kita bahas di sini. Pertanyaannya, support-support kayak gini udah cukup menjanjikan stabil belum ya? Tadi gue udah sempat bahas di bagian heel-nya, itu lockingnya bagus banget. Kemudian ada lagi juga kita ngelihat fitting-fitting di bagian sini, dan untuk torsionalnya tadi juga dikunci ya, di bagian sini cukup baik lewat kekakuan outsole-nya. Pertanyaan selanjutnya nih ya, ini sepatu cukup lebar dan cukup stabil nggak ya? Nah, ternyata untuk kelebarannya biasa aja, malah cenderung agak narrow di fitting ya teman-teman. Kemudian ketemu dengan platform atau alas yang lebih lebar lagi sehingga jadinya lebih stabil. Kurang lebih di upper weight ini 92,5 mm, sedangkan di alasnya itu 101,7 mm ya. Cuman ada satu yang gue temukan, dengan kondisi kayak gini nih ya, ini cukup pas, cukup sempit gitu, lebih cocok buat kaki-kaki cewek daripada kaki cowok. Karena ya kaki cewek itu biasanya memang lebih ramping. Dan ini memang didesain untuk kaki-kaki yang cenderung lebih ramping, teman-teman. Jadi kalau kalian kaki lebar, ini pas nanti ngelangkah, gait itu pasti akan terefek deh, karena ya fitting yang lebih sempit di bagian uppernya. Sedangkan pas kalian tuh off gitu ya, ada sedikit rocker tapi tidak terlalu membantu. Bahkan kalau gue boleh bilang, feel-nya justru natural-natural aja, tidak terlalu terbantu oleh rockernya ini. Nggak apa-apa juga, nggak masalah. Toh selama nggak ada gangguan yang berarti buat tubuh kita, dan juga tidak mempengaruhi gait-nya dengan sangat parah, ini menurut gue tidak ada masalah sama sekali sih ya. Nah, paling notes-nya itu aja yang memang lebih cocok untuk kalian yang kakinya ramping dan panjang. Nah, karena gue juga ngerasain ketika turun size, sebenarnya ruang di bagian depan itu masih ada sedikit, tapi kelebarannya agak kurang. Makanya untuk kenyamanan sih sebenarnya lebih baik stay di sizing kalian dan mainin talinya jadi lebih longgar. Gue tidak menyarankan buat downsize juga sih, karena ya itu tadi, bagian samping yang kurang lebar itu. Dan layer C ini kita berikan rating 6 dari 10. Nah, kita akan berikan penilaian final setelah ngebahas layer D-nya. Jika kita bahas ini sebagai sepatu untuk jalan, ada beberapa hal yang harus kita cek. Yang pertama, dari fitting to box-nya kita dalami lebih lanjut, yaitu ya dia cukup ketat, tapi pengalaman gue bisa masih sedikit mainin jari kaki meskipun di bagian sini sih yang berasa itu ditekan. Bola-bola kaki ke bawah ya, itu yang ketekannya. Sama bagian jari-jari kaki itu ruangnya tidak terlalu banyak bisa bergerak. Nah, ini juga nantinya ngaruh ketika kita berjalan, pergerakannya minimal. Jadi kalau kalian kakinya lebar, mungkin jadi kerasa sedikit restricted pergerakannya, tapi nggak berarti itu sesuatu yang negatif. Itu hanya kondisi aja, cocokin dulu fittingnya sama kaki kalian, karena bisa jadi ini memang tidak didesain untuk jenis kaki kalian kok. Selain itu, kalau kita recall dari sebelumnya, supportnya itu bagus banget dan nggak ada heel slip. Dan kalau ditanya fatigue, sebenarnya sepatu ini juga tidak memberikan fatigue atau rasa sakit setelah pemakaian. Jadi nggak ada masalah aja, kecuali kalian kayak gue kaki lebar, ya pasti akan terasa ketekan di daerah bola-bola kaki sih ya, sampai ke area sininya. Tapi overallnya tidak ada masalah yang segitu berarti. So, kalau gue boleh summary, mungkin cuma 2 poin yang jadi concern, yaitu ketika dipakai jalan, nah bagian sininya kan memang agak sempit ya, dan ini juga akhirnya ngaruh dengan kenyamanan overall dari sepatunya. Nah, kalau kalian mungkin kurang cocok, saran gue sih mungkin geser ke unit yang lain, karena ada opsi yang lebih ramah kaki lebar, contohnya unit X Medi Rinaldi misalnya ya. Bukan berarti yang ini jelek, ya ini gue sangat merasa kalau dia lebih cocok buat teman-teman yang kakinya ramping dan panjang. Dan karakter sepatu ini clear, bukan untuk yang jalan jauh. Sedangkan kelebihannya, sepatu ini tuh sebenarnya punya material yang cenderung badak. Di harganya ini bener-bener good deal sih kalau kalian mencari durabilitas. Selain itu, support-support yang ada di sepatu ini juga cukup baik. Ya, bisa kali ya sambil nge-support mental kalian.
Sambil kita juga bahas dari segi isunya. Kalau kalian suka nih ya dengan isu yang dibawakan, ini menjadi sebuah campaign yang sangat menarik. Apalagi kalian juga diberikan produk yang looknya, kalau menurut gue nih ya, ini cukup cakep dan apa ya, kalau gue boleh bilang mudah banget lah dikombinasikan dengan berbagai macam outfit. Kayak yang lagi gue pakai sekarang misalnya ya, ini warnanya masuk banget sih. Nah, gimana menurut kalian ya? Dengan rating 6,3 dari 10, apakah ini cukup make sense? Atau kalian punya pendapat lain? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.